baru berdasarkan undang-undang ini. Bab 11 Ketentuan Penutup. Pasal 90. 1. Peraturan pemerintah yang diamanatkan undang-undang ini diselesaikan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan. 2. Peraturan Kepala ANRI yang diamanatkan undang-undang ini diselesaikan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan. Pasal 91. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 92. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 52. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2009 Presiden Republik Indonesia, TTD. Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2009 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, TTD. Patrialis Akbar Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 152. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Negara RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat. Wisnu Setiawan. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Umum perjuangan dalam upaya mewujudkan dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terekam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia berfungsi sebagai memori kolektif bangsa. Perjuangan tersebut tercermin dalam upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara baik melalui lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, perusahaan, maupun perseorangan. Memori kolektif bangsa yang merupakan rekaman dari sejarah perjalanan bangsa tersebut merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Setiap langkah dan dinamika gerak maju bangsa, masyarakat, dan negara Indonesia ke depan harus didasarkan pada pemahaman, penghayatan, dan catatan atas identitas dan jati diri bangsa tersebut yang terekam dalam bentuk arsip. Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional, arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Pertanggungjawaban. 2. Pertanggungjawaban kegiatan dalam penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip tersebut diwujudkan dalam bentuk menghasilkan suatu sistem rekaman kegiatan yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut dibutuhkan kehadiran suatu lembaga kearsipan, baik yang bersifat nasional, daerah, maupun perguruan tinggi yang berfungsi mengendalikan kebijakan, pembinaan, pengelolaan kearsipan nasional agar terwujud sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, Lembaga Kearsipan Nasional perlu membangun suatu sistem kearsipan nasional yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Sistem kearsipan nasional berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan. Penyelenggaraan sistem kearsipan nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan kearsipan nasional akan dapat berjalan secara efektif apabila lembaga kearsipan nasional didukung oleh suatu sistem informasi kearsipan nasional. Pembangunan sistem informasi kearsipan nasional dalam kerangka sistem kearsipan nasional berfungsi untuk menyajikan informasi yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar fungsi sistem informasi kearsipan nasional dapat berjalan secara optimal, Lembaga Kearsipan Nasional perlu membentuk jaringan informasi kearsipan nasional dengan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pusat jaringan nasional serta Lembaga Kearsipan Provinsi, Lembaga Kearsipan Kabupaten Kota, dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi sebagai simpul jaringan. Jaringan informasi kearsipan nasional pada lembaga. Lembaga kearsipan berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat di bidang kearsipan. Sistem 3. Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu harus dibangun dengan mengimplementasikan prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, serta peran serta masyarakat dan organisasi profesi yang sedemikian rupa,
sehingga mampu merespons tuntutan dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan. Undang-undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai kearsipan, antara lain, a. Pengertian dan batasan penyelenggaraan kearsipan, b. Asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan, c. Sistem kearsipan nasional, sistem informasi kearsipan nasional, dan jaringan informasi kearsipan nasional, d. Penyelenggaraan kearsipan, e. Pengelolaan arsip, f. Autentikasi, g. Pembinaan kearsipan, h. Organisasi, i. Pendanaan, j. Sumber daya manusia, k. Prasarana dan sarana, liter, pelindungan dan penyelamatan arsip, m. Sosialisasi, n. Peran serta masyarakat dan organisasi profesi, dan o. Sanksi administratif dan ketentuan pidana. 2. Pasal demi pasal. Pasal 1 cukup jelas. Pasal 2. 4. Pasal 2. Yang dimaksud dengan memberikan kepastian hukum adalah bahwa undang-undang ini memberi landasan hukum bagi semua aktivitas penyelenggaraan kearsipan dan memberikan kepastian serta rasa aman bagi para penyelenggara kearsipan. Pasal 3. Huruf A. Cukup jelas. Huruf B. Yang dimaksud dengan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah adalah bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat disediakan atau disajikan dalam kondisi autentik dan terpercaya, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah maupun dapat menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan arsip yang autentik adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. Yang dimaksud dengan arsip terpercaya adalah arsip yang isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena merepresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan atau fakta, sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya. Huruf C. 5. Huruf C. Yang dimaksud dengan pengelolaan arsip yang andal adalah pengelolaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan sistem yang mampu menampung dan merespons kebutuhan perkembangan zaman. Sistem pengelolaan arsip yang andal memiliki kemampuan menjaring atau menangkap, capture, semua arsip dari seluruh kegiatan yang dihasilkan organisasi, menata arsip dengan cara yang mencerminkan proses kegiatan organisasi, melindungi arsip dari pengubahan, pengurangan, penambahan, atau penyusutan oleh pihak yang tidak berwenang, menjadi sumber utama informasi secara rutin mengenai kegiatan yang terekam dalam arsip, dan menyediakan akses terhadap semua arsip berikut beserta metadatanya. Huruf D. Yang dimaksud dengan hak-hak keperdataan rakyat meliputi hak sosial, hak ekonomi, dan hak politik dan lain-lain yang dibuktikan dalam arsip misalnya sertifikat tanah, ijazah, surat nikah, akte kelahiran, kartu penduduk, data kependudukan, surat wasiat, dan surat izin usaha. Huruf E. Yang dimaksud dengan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional adalah bahwa dengan adanya sistem yang komprehensif dan terpadu penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih dinamis dan terarah. Huruf F. Yang dimaksud dengan menjamin keselamatan dan keamanan arsip adalah bahwa arsip baik secara fisik maupun informasinya harus dijaga keselamatan dan keamanannya, sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang. Arsip perlu dijaga kerahasiaannya dari pengaksesan oleh pihak yang tidak berhak, karena arsip merupakan bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Huruf G. 6. Huruf G. Yang dimaksud dengan aset nasional adalah kekayaan negara dan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun aspek kehidupan lain yang terekam dalam arsip seperti daftar kekayaan negara maupun bukti-bukti kepemilikan yang harus dilindungi dan dijaga keselamatannya. Huruf H. Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional serta prasarana dan sarana yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memanfaatkan arsip yang dibutuhkan melalui ketersediaan arsip yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. Pasal 4. Huruf A. Yang dimaksud dengan asas, kepastian hukum, adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku. Huruf B. Yang dimaksud dengan asas, keautentikan dan keterpercayaan, adalah penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas. Huruf C. 7. Huruf C. Yang dimaksud dengan asas, keutuhan, adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip. Huruf D. Yang dimaksud dengan asas, asal-usul, adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip, provenance, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya.
Huruf E. Yang dimaksud dengan asas, aturan asli, adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya, original order, atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Huruf F. Yang dimaksud dengan asas, keamanan, adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak. Yang dimaksud dengan asas, keselamatan, adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia. Huruf G. Yang dimaksud dengan asas, keprofesionalan, adalah penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. Huruf H. 8. Huruf H. Yang dimaksud dengan asas, keresponsifan, adalah penyelenggara kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan maupun masalah lain yang berkait dengan kearsipan, khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan, atau hilangnya arsip. Huruf I. Yang dimaksud dengan asas, keantisipatifan, adalah penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ketatanegaraan. Huruf J. Yang dimaksud dengan asas, kepartisipatifan, adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kearsipan. Huruf K. Yang dimaksud dengan asas, akuntabilitas, adalah penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam. Huruf liter. Yang dimaksud dengan asas, kemanfaatan, adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Huruf M. Yang dimaksud dengan asas, aksesibilitas, adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip. Huruf N. 9. Huruf N yang dimaksud dengan asas, kepentingan umum, adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskriminasi. Pasal 5 cukup jelas. Pasal 6 cukup jelas. Pasal 7 huruf A cukup jelas. Huruf B cukup jelas. Huruf C cukup jelas. Huruf D cukup jelas. Huruf E cukup jelas. Huruf F cukup jelas. Huruf G yang dimaksud dengan pelindungan dan penyelamatan arsip adalah negara menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan arsip yang dinyatakan sebagai arsip milik negara, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dari kemungkinan kehilangan, kerusakan arsip yang disebabkan oleh faktor alam, biologi, fisika dan tindakan terorisme, spionase, sabotase, perang dan perbuatan vandalisme lainnya. Pelindungan dan penyelamatan dilakukan baik bersifat preventif maupun kuratif. Huruf H. 10. Huruf H cukup jelas. Huruf I cukup jelas. Huruf J pendanaan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kearsipan bersumber dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan atau bantuan masyarakat. Pasal 8 cukup jelas. Pasal 9 cukup jelas. Pasal 10 cukup jelas. Pasal 11 cukup jelas. Pasal 12 cukup jelas. Pasal 13 cukup jelas. Pasal 14 cukup jelas. Pasal 15 cukup jelas. Pasal 16. 11. Pasal 16 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 huruf A cukup jelas. Huruf B cukup jelas. Huruf C cukup jelas. Huruf D arsip perguruan tinggi dibentuk untuk menyelamatkan arsip penting yang berkaitan dengan bukti status intelektualitas serta pengembangan potensi yang melahirkan inovasi dan karya-karya intelektual lainnya yang berkaitan dengan fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga penelitian, lembaga pendidikan dan pengabdian masyarakat. Ayat 4 cukup jelas. Pasal 17 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 berkaitan dengan tugas pengelolaan arsip inaktif. Bagi lembaga yang lingkup tugasnya meliputi kawasan seluruh tanah air dimungkinkan membentuk unit kearsipan sebagai terminal penyimpanan arsip inaktif secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Ayat 3. 12. Ayat 3 cukup jelas. Pasal 18 cukup jelas. Pasal 19 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 yang dimaksud dengan arsip berskala nasional adalah arsip dari kegiatan atau peristiwa yang dihasilkan pencipta arsip yang memiliki yurisdiksi kewenangan secara nasional dan atau memiliki pengaruh terhadap kepentingan nasional. Huruf A cukup jelas. Huruf B yang dimaksud dengan perusahaan adalah termasuk BUMN dan perusahaan swasta yang berskala nasional. Huruf C cukup jelas. Huruf D cukup jelas. Huruf E cukup jelas. Pasal 20 cukup jelas. Pasal 21 cukup jelas. Pasal 22. 13.
Pasal 22 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 cukup jelas. Ayat 4 huruf A cukup jelas. Huruf B cukup jelas. Huruf C yang dimaksud dengan perusahaan adalah BUMT provinsi dan perusahaan swasta berskala provinsi. Huruf D cukup jelas. Huruf E cukup jelas. Huruf F cukup jelas. Pasal 23. Huruf A untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip inaktif di pemerintahan daerah provinsi. Arsip daerah provinsi hanya bertugas mengelola arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Untuk arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, pengelolaannya masih menjadi tanggung jawab unit kearsipan di setiap satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Huruf B. 14. Huruf B cukup jelas. Pasal 24 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 cukup jelas. Ayat 4 huruf A cukup jelas. Huruf B cukup jelas. Huruf C yang dimaksud dengan perusahaan adalah BUMT kabupaten kota dan perusahaan swasta berskala kabupaten kota. Huruf D cukup jelas. Huruf E cukup jelas. Huruf F cukup jelas. Pasal 25. 15. Pasal 25. Huruf A. Untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip inaktif di pemerintahan daerah kabupaten kota, arsip daerah kabupaten kota hanya bertugas mengelola arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota. Untuk arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, pengelolaannya masih menjadi tanggung jawab unit kearsipan di setiap satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota. Huruf B. Cukup jelas. Pasal 26. Cukup jelas. Pasal 27. Ayat 1. Yang dimaksud perguruan tinggi adalah perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pendidikan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ayat 2. Yang diwajibkan membentuk arsip perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan pembentukan arsip perguruan tinggi di lingkungan perguruan tinggi swasta diserahkan kepada kebijakan internal perguruan tinggi yang bersangkutan. Ayat 3. Cukup jelas. Ayat 4. 16. Ayat 4 cukup jelas. Pasal 28 cukup jelas. Pasal 29 cukup jelas. Pasal 30 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 huruf A cukup jelas. Huruf B cukup jelas. Huruf C yang dimaksud dengan peran dan kedudukan hukum arsiparis adalah yang berhubungan dengan fungsi dan peran dalam kegiatan kearsipan sejak penciptaan sampai dengan penyusutan dan akuisisi sampai dengan pemanfaatan arsip, serta kegiatan lainnya yang dilindungi secara sah oleh peraturan perundang-undangan. Huruf D yang dimaksud dengan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya manusia kearsipan adalah yang berhubungan dengan risiko penyakit dan gangguan kesehatan pada pengelola arsip, sedangkan tunjangan profesi perlu diberikan kepada arsiparis sesuai dengan kompetensinya serta diberikan melalui standar dan kelulusan sertifikasi arsiparis. Ayat 3. 17. Ayat 3 cukup jelas. Pasal 31 yang dimaksud dengan standar kualitas dan spesifikasi prasarana dan sarana kearsipan adalah ketentuan standar tentang kualitas, bahan, bentuk, ukuran, jenis, dan lain-lain yang dijadikan acuan atau pedoman dalam pengadaan dan penggunaan prasarana dan sarana kearsipan. Pasal 32 cukup jelas. Pasal 33 yang dimaksud dengan arsip milik negara adalah arsip yang berasal dari lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan negeri, BUMN dan atau BUMT, termasuk arsip yang dihasilkan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang didanai oleh sumber dana negara. Pasal 34 ayat 1, dalam melindungi dan menyelamatkan arsip negara yang keberadaannya di luar negeri, Andri melakukan upaya-upaya dengan melibatkan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ayat 2, yang dimaksud dengan kontrak karya, dalam ketentuan ini adalah kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di bidang energi dan sumber daya mineral. Ayat 3 cukup jelas. Ayat 4. 18. Ayat 4 yang dimaksud dengan kegiatan pelindungan dan penyelamatan arsip adalah Andri berkoordinasi dengan lembaga lain yang terkait sesuai dengan fungsi dan tugas instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat 5 penyelamatan arsip akibat bencana mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. Ayat 6 cukup jelas. Pasal 35 cukup jelas. Pasal 36 cukup jelas. Pasal 37 cukup jelas. Pasal 38 ayat 1 yang dimaksud dengan kegiatan kearsipan tertentu adalah kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana dekonsentrasi, dana pembantuan, dana alokasi khusus, dan atau dana alokasi umum yang diarahkan. Ayat 2 cukup jelas. Pasal 39 cukup jelas. Pasal 40.
19. Pasal 40. Ayat 1. Huruf A. Cukup jelas. Huruf B. Yang dimaksud dengan sistematis adalah sistem pengelolaan arsip harus dapat menciptakan sampai dengan menyusutkan arsip secara sistematis. Pelaksanaan penciptaan sampai dengan penyusutan arsip harus tersistematisasi melalui desain dan pengoperasian sistem pengelolaan arsip dan sistem kerja. Huruf C. Yang dimaksud dengan utuh adalah sistem pengelolaan arsip dilakukan dengan tindakan kontrol seperti pemantauan akses, verifikasi pengguna, serta otorisasi pemusnahan dan pengamanan yang dilakukan untuk mencegah akses, pengubahan, dan pemindahan arsip oleh pengguna yang tidak berhak. Huruf D. Yang dimaksud dengan menyeluruh adalah sistem pengelolaan arsip harus dikelola sebagai hasil dari berbagai kegiatan yang lengkap bagi kebutuhan organisasi atau unit kerja yang mengelola arsip. Huruf E. Yang dimaksud dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria adalah sistem pengelolaan arsip harus dikelola sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kegiatan dan peraturan perundang-undangan, termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis yang terkait. Ayat 2. 20. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 cukup jelas. Ayat 4 cukup jelas. Ayat 5 cukup jelas. Pasal 41 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 yang dimaksud dengan struktur adalah bentuk, format fisik, dan susunan, format intelektual, arsip yang diciptakan dalam media sehingga memungkinkan isi arsip dikomunikasikan. Yang dimaksud dengan isi adalah data, fakta, atau informasi yang direkam dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi ataupun perseorangan. Yang dimaksud dengan konteks adalah lingkungan administrasi dan sistem yang digunakan dalam penciptaan arsip. Ayat 4 cukup jelas. Pasal 42 cukup jelas. Pasal 43. 21. Pasal 43 cukup jelas. Pasal 44 ayat 1, huruf A cukup jelas. Huruf B cukup jelas. Huruf C cukup jelas. Huruf D cukup jelas. Huruf E cukup jelas. Huruf F untuk kepentingan pelindungan penyelenggaraan negara penutupan akses dapat dilakukan oleh pencipta arsip. Selanjutnya pencipta arsip yang bersangkutan berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan luar negeri sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tugasnya. Huruf G cukup jelas. Huruf H cukup jelas. Huruf I cukup jelas. Ayat 2. 22. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 cukup jelas. Pasal 45 cukup jelas. Pasal 46 cukup jelas. Pasal 47 cukup jelas. Pasal 48 cukup jelas. Pasal 49 cukup jelas. Pasal 50 cukup jelas. Pasal 51 cukup jelas. Pasal 52 cukup jelas. Pasal 53 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3. 23. Ayat 3. Kewajiban penyerahan arsip statis oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan dalam kedudukannya sebagai unit pengolah pada pemerintahan daerah dan dilakukan atas nama pemerintahan daerah provinsi. Ayat 4. Kewajiban penyerahan arsip statis oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan dalam kedudukannya sebagai unit pengolah pada pemerintahan daerah dan dilakukan atas nama pemerintahan daerah Kabupaten Kota. Ayat 5. Kewajiban penyerahan arsip statis oleh Satuan Kerja Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan dalam kedudukannya sebagai unit pengolah pada perguruan tinggi dan dilakukan atas nama perguruan tinggi. Ayat 6. Yang dimaksud dengan perusahaan adalah termasuk BUMN dan BUMT serta perusahaan swasta yang memiliki arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional. Ayat 7 cukup jelas. Ayat 8 cukup jelas. Pasal 54 cukup jelas. Pasal 55 cukup jelas. Pasal 56. 24. Pasal 56 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, huruf A yang dimaksud dengan identifikasi adalah cara menganalisis fungsi dan tugas organisasi dan arsip yang tercipta dari pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi sehingga dapat dikenali arsip-arsip yang dinilai vital bagi organisasi. Huruf B yang dimaksud dengan pelindungan dan pengamanan adalah upaya dan tindakan untuk mencegah kerusakan arsip sebelum dan pada saat terjadi bencana. Huruf C yang dimaksud dengan penyelamatan dan pemulihan adalah upaya dan tindakan untuk pemeliharaan dan perawatan arsip pasca bencana. Ayat 3 cukup jelas. Pasal 57 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 yang dimaksud dengan anggaran negara adalah anggaran yang teralokasikan dalam APBN atau APBD. Pasal 58 cukup jelas. Pasal 59. 25. Pasal 59 cukup jelas.
Pasal 60 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 yang dimaksud dengan verifikasi secara langsung adalah verifikasi terhadap arsip yang tercantum dalam JERA yang berketerangan dipermanenkan. Yang dimaksud dengan verifikasi secara tidak langsung adalah verifikasi terhadap arsip khususnya arsip negara yang belum tercantum dalam JERA tetapi memiliki nilai guna kesejarahan dengan didukung oleh bukti-bukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 cukup jelas. Ayat 4 cukup jelas. Pasal 61 cukup jelas. Pasal 62 cukup jelas. Pasal 63 cukup jelas. Pasal 64 cukup jelas. Pasal 65 cukup jelas. Pasal 66. 26. Pasal 66 cukup jelas. Pasal 67 cukup jelas. Pasal 68 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 yang dimaksud dengan autentikasi arsip statis adalah pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa arsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan aslinya. Ayat 3 cukup jelas. Pasal 69 ayat 1 yang dimaksud dengan dukungan pembuktian adalah usaha-usaha penelusuran dan pengungkapan serta pengujian terhadap arsip yang akan diautentikasi. Ayat 2 yang dimaksud dengan kemandirian dan integritasnya adalah lembaga kearsipan harus menjaga netralitasnya dalam penetapan autentisitas dan tidak menyandarkan pembuktian pada instansi dan atau pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat mencederai kualitas pembuktian. Ayat 3 cukup jelas. Pasal 70 cukup jelas. Pasal 71. 27. Pasal 71. Ayat 1. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun yang tidak terhimpun dalam organisasi. Ayat 2. Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat di bidang pendidikan dan pelatihan kearsipan adalah masyarakat dapat membentuk lembaga pendidikan kearsipan baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pihak terkait. Ayat 3. Cukup jelas. Pasal 72. Huruf A. Yang dimaksud dengan menciptakan arsip atas kegiatan yang dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban adalah senantiasa menciptakan arsip perseorangan, keluarga, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan atas berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sehingga menumbuh dan mengembangkan budaya sadar arsip pada masyarakat dan dapat melindungi masyarakat atas hak-hak keperdataan, hak atas kekayaan intelektual, dan mendukung ketertiban administrasi pemerintahan. Dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Huruf B. Yang dimaksud dengan menyimpan dan melindungi arsip adalah memelihara arsip yang dimilikinya sesuai dengan kaidah dan standar kearsipan sehingga arsip tersebut dapat terlindungi dan senantiasa dapat digunakan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 73. 28. Pasal 73. Ayat 1. Huruf A. Yang dimaksud dengan menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan adalah menyerahkan arsip statis yang dimiliki untuk dikelola oleh lembaga kearsipan nasional, provinsi, atau kabupaten kota. Tanpa melepaskan asal-usul penciptanya, arsip tersebut menjadi hazanah lembaga kearsipan dan sebagai memori kolektif untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Huruf B. Yang dimaksud dengan melaporkan kepada lembaga kearsipan adalah melaporkan tindakan melawan hukum tersebut kepada lembaga kearsipan nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Huruf C. Yang dimaksud dengan melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpanan arsip adalah melakukan upaya dan tindakan penyelamatan secara terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan kompetensi, sehingga penyelamatan arsip dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Ayat 2. Cukup jelas. Ayat 3. Cukup jelas. Pasal 74. Cukup jelas. Pasal 75. 29. Pasal 75 huruf A cukup jelas. Huruf B cukup jelas. Huruf C yang dimaksud dengan menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip adalah berperan serta dan berpartisipasi dalam kearsipan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, seperti bidang teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan arsip, dan pelestarian arsip, khususnya ketika terjadi bencana kearsipan. Pasal 76 cukup jelas. Pasal 77 cukup jelas. Pasal 78 cukup jelas. Pasal 79 cukup jelas. Pasal 80 cukup jelas. Pasal 81 cukup jelas. Pasal 82 cukup jelas. Pasal 83. 30. Pasal 83 cukup jelas. Pasal 84 cukup jelas. Pasal 85 cukup jelas. Pasal 86 cukup jelas. Pasal 87 cukup jelas. Pasal 88 cukup jelas. Pasal 89 cukup jelas.
Pasal 90 cukup jelas. Pasal 91 cukup jelas. Pasal 92 cukup jelas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071.